Halo semua, selamat datang para penonton yang terhormat. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana syariat kita yang toleran ini dapat menjadi solusi mendasar bagi krisis kemiskinan global? Ya, di dunia yang jutaan penduduknya menderita di bawah beban utang dan bunga yang dolim, di bawah tekanan riba yang merusak, yang membunuh impian dan menghancurkan peluang. Yaps, disinilah keuangan mikro Islam muncul sebagai cahaya harapan. Hari ini kita akan menemukan bersama bagaimana krisis berubah menjadi peluang dan bagaimana kita berpindah dari lingkaran kemiskinan menuju lingkaran pemberdayaan ekonomi. Ikuti kami terus dalam perjalanan ini dengan judul Dari Riba ke Murabahah, Solusi Syariah bagi Kaum Miskin Dunia. Jangan kemana-mana, mari kita pelajari bagaimana syariat Islam membangun keadilan ekonomi dalam masyarakat yang sejahtera. Bunga ribawi atau yang sering kita dengar dengan istilah riba merupakan tantangan besar terutama bagi golongan miskin. Bunga ini menambah beban utang dan menghalangi kaum miskin membangun kekayaan. Sederhananya adalah tambahan yang tidak adil dalam utang dan diharamkan secara mutlak dalam syariat kita. Ini bertentangan dengan prinsip. Jadi, bagaimana kita bisa menyediakan pembiayaan bagi kaum miskin tanpa terjerumus pada riba? Dan bagaimana kita bisa mencapai tujuan memberdayakan ekonomi? Jawabannya terletak pada keuangan mikro Islam. Sistem ini menawarkan alternatif berdasarkan kemitraan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial. Video kali ini kita akan menjelaskan dasar-dasar pembiayaan, jenis-jenis akad atau kontrak yang digunakannya, dan yang paling penting bagaimana hal itu menciptakan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Keuangan mikro Islam adalah penyediaan layanan keuangan bagi individu dan usaha mikro yang tidak dapat mengakses layanan perbankan tradisional, tetapi tetap dengan kepatuhan penuh pada ketentuan syariat Islam. Keuangan mikro menyediakan 3 jenis akad utama untuk menangani kebutuhan yang berbeda. Yang pertama yakni akad sosial, yang ada qard al-hasan, pinjaman kebaikan. Ini adalah akad sosial yang tidak bertujuan mencari keuntungan, diberikan kepada individu yang mengalami kesulitan atau membutuhkan modal yang sangat kecil. Hasilnya, penerima hanya mengembalikan jumlah pokok tanpa tambahan apapun. Yang kedua yakni akad komersial, murabahah, jual beli dengan keuntungan. Ini adalah yang paling umum dalam keuangan mikro. Bank membeli aset yang dibutuhkan klien seperti mesin atau barang dagangan, kemudian menjualnya kembali kepada klien dengan harga yang lebih tinggi disepakati dari awal. Perbedaannya, keuntungan jelas dan ditetapkan dari awal, bukan berupa suku bunga yang berubah. Selanjutnya yakni kemitraan atau bagi hasil. Ini adalah bentuk ideal untuk pemberdayaan. Bank menyediakan modal dan klien menyediakan upaya dan keterampilannya. Keuntungan dibagi berdasarkan presentasi yang disepakati, begitu juga dengan kerugiannya. Tujuannya membangun kemitraan sejati dan menanggung risiko bersama. Kita telah memilih bagaimana keuangan mikro Islam menawarkan alternatif yang lengkap untuk meninggalkan riba. Dengan berfokus pada akad syariah seperti murabahah dan musyawarah, sistem ini tidak hanya menawarkan pinjaman, tetapi menawarkan pemberdayaan ekonomi yang sesungguhnya. Tujuannya adalah mengubah kaum miskin dari penerima bantuan menjadi produsen yang aktif di masyarakat, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan keadilan sosial. Agar dampak positif ini terus berlanjut, kami membutuhkan dukungan Anda. Jika Anda mendapatkan manfaat dari konten ini, silahkan tekan tombol like dan share agar kesadaran ini menjangkau lebih banyak orang. Dan sekarang pertanyaannya untuk pemirsa yang terhormat, kisah sukses apa yang Anda ketahui tentang keuangan mikro di komunitas Anda? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Kami berharap video ini menjadi awal dari perjalanan baru menuju ekonomi Islam yang lebih adil dan sejahtera. Sampai jumpa teman-teman.